Kali ini kita akan membahas film psikologi horor berjudul Get Out yang rilis pada tahun 2017. Film dibuka dengan adegan seorang pria yang sedang berjalan sendirian di malam hari. Pria tersebut lalu dihampiri oleh sebuah mobil putih yang tidak ia kenal. Merasa ada yang aneh, ia pun berjalan berbalik untuk kembali. Namun tiba-tiba saja, pria tersebut diculik dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil tersebut. Lalu adegan berpindah, memperlihatkan seorang pria bernama Chris, dan seorang wanita yang juga kekasih Chris bernama Rose. Karena mereka sudah cukup lama menjalin hubungan, Rose berencana untuk mengajak Chris berkunjung ke rumahnya dan menemui orang tua serta keluarga besarnya. Mereka pun memulai perjalanan tersebut menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, Chris menelepon sahabatnya yang bernama Rod untuk mengabari perjalanannya. Selesai bertelepon, tiba-tiba saja ada seekor rusa yang menyeberang dan tak sengaja tertabrak mobil Rose. Setelah insiden tersebut, mereka pun melanjutkan perjalanannya dan akhirnya sampai di rumah Rose. Sesampainya di sana, mereka pun langsung disambut oleh orang tua Rose. Ayahnya Rose bernama Dean yang berprofesi sebagai seorang dokter saraf. Dan ibunya Rose bernama Missy yang merupakan seorang hipnoterapis. Chris pun diajak berkeliling untuk melihat-lihat rumah Rose. Dan ia bertemu dengan asisten rumah tangga di rumah Rose yang bernama Georgina. Lalu mereka pergi ke halaman dan bertemu dengan tukang kebun yang bernama Walter. Ketika sedang mengobrol, mereka pun kedatangan Jeremy, saudara Rose yang baru saja kembali. Lalu mereka makan malam bersama dan saling mengobrol satu sama lain. Malam harinya, Chris yang tidak bisa tidur, memutuskan untuk pergi ke halaman untuk merokok. Ketika hendak merokok, Chris melihat Walter yang tiba-tiba berlari menuju arahnya dan langsung berbelok. Chris yang hendak balik, dikejutkan dengan penampakan Georgina yang sedang berada di depan jendela. Ternyata Georgina sedang berkaca pada saat itu. Chris pun masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Missy yang sedang duduk di sofa. Missy lalu menawarkan Chris untuk dihipnotis agar ia bisa menghilangkan kebiasaan merokoknya. Sembari mengobrol, Missy diam-diam menghipnotis Chris menggunakan ketukan dari cangkir teh miliknya. Missy pun bertanya perihal trauma masa lalu Chris tentang kematian ibunya. Lalu tiba-tiba Chris terlihat seperti terjatuh dan terjebak di alam bawah sadarnya sendiri, yang membuat ia tidak bisa bergerak. Keesokan paginya, Chris terbangun dan tiba-tiba saja sudah berada di kamar tidurnya. Lalu Chris pergi berjalan-jalan di sekitaran halaman rumah untuk mengambil beberapa foto. Ketika kembali, Chris bertemu dengan Walter dan ia pun menghampirinya untuk mengobrol. Walter pun meminta maaf kepada Chris atas kejadian yang terjadi semalam. Di saat itu, Chris pun menyadari bahwa semua hal yang terjadi kemarin malam bukanlah sekedar mimpi. Bahkan Missy berhasil membuat Chris untuk berhenti merokok. Singkat cerita, di hari itu sedang diadakan pesta tahunan di rumahnya Rose. Tampak keluarga besar Rose sudah berdatangan dan Chris pun dikenalkan kepada mereka semua. Ketika sedang mengambil foto, Chris tampak mengenali salah seorang pria yang bernama Logan. Namun Logan tidak mengenalinya sama sekali. Chris pun merasa ada yang aneh dengan tingkah Logan, sama seperti Walter dan Georgina. Ketika sedang berjalan-jalan, Chris bertemu dengan seorang pria tunanetra bernama Jim Hudson. Ia adalah seorang pemilik galeri terkenal dan mereka pun saling mengobrol di taman. Selesai mengobrol, Chris lalu kembali ke kamarnya untuk melepon Rod. Namun ia menemukan HP-nya yang sudah tercabut dari kabel kasnya. Chris pun melaporkan hal tersebut kepada Rose dan berkata bahwa Georgina sengaja mencabut HP-nya. Lalu Chris menelepon Rod dan menceritakan pengalaman aneh yang terjadi kepadanya. Selesai bertelepon, ia dikejutkan oleh kedatangan Georgina yang datang untuk meminta maaf. Namun tiba-tiba saja, Georgina bertingkah aneh, seperti menangis sekaligus tertawa dalam waktu yang bersamaan. Chris pun lalu turun untuk berkumpul dengan keluarga Rose. Ketika sedang mengobrol,
Ceris diam-diam mengambil foto Logan yang sedang berdiri di depannya. Namun ia lupa mematikan flash HP-nya, dan tiba-tiba saja hidung Logan berdarah. Ia pun langsung marah kepada Ceris dan menyuruh ia untuk pergi dari sana. Ross lalu berusaha menenangkan Ceris dan tak lama setelah itu, Logan pun kembali dan bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Lalu ia pun meminta maaf kepada Ceris dan lainnya atas kegaduhan yang terjadi. Setelah itu, Ceris mengajak Ross ke tepi danau untuk mengobrol. Di sana, Ceris berkata bahwa ia mengalami banyak kejadian aneh dan merasa tidak nyaman selama berada di rumahnya Ross. Ceris pun berencana pulang pada malam harinya setelah acaranya selesai. Di saat yang bersamaan, tampak ada acara pelelangan yang sedang dilakukan oleh keluarga Ross. Namun hal mengejutkannya yaitu, objek yang dilelang ternyata adalah Ceris. Dan pelelangan tersebut dimenangkan oleh pria tunanetra yang ditemui Ceris tadi siang, yaitu Jim Hudson. Ceris dan Ross pun kembali pada malam hari setelah acaranya selesai. Ceris yang sedang berada di toilet, mengirimkan foto Logan kepada Rod. Dan Rod berkata bahwa orang tersebut bernama Andre, yang ternyata adalah pria yang diculik di awal film tadi. Ceris pun langsung menyuruh Ross untuk segera berkemas, agar bisa segera pergi dari rumahnya. Ketika sedang berkemas, Ceris menemukan kotak di sebuah ruangan yang berisi foto-foto Ross bersama banyak pria. Dari semua foto tersebut, terdapat satu kesamaan yaitu, semua pria yang bersama Ross adalah pria berkulit hitam. Dan Ceris juga menemukan foto Ross bersama dengan Georgina. Namun Ceris mengabaikan hal tersebut, dan hanya fokus untuk pergi dari rumahnya Ross. Ketika hendak pergi dari rumahnya, mereka langsung dicegat oleh keluarga Ross yang sudah menunggu di bawah. Ross yang terlihat sedang sibuk mencari kunci mobilnya, ternyata hanya berpura-pura untuk mengulur waktu. Ceris pun langsung dihipnotis oleh Mare, sehingga membuat ia tertidur seketika. Ceris pun terbangun dengan keadaan terikat di sebuah sofa, dan di depannya terdapat TV yang berisikan sebuah video. Di dalam video tersebut, terdapat kakek Ross yang menjelaskan tentang bisnis keluarganya yang sudah turun-temurun, yaitu jual beli tubuh manusia. Dan orang-orang yang diculik biasanya adalah orang berkulit hitam, karena mereka memiliki genetik yang lebih baik. Lalu muncul video lain dari Jin, menjelaskan prosedur operasi yang akan dijalankan mereka. Nantinya otak Jin akan dipindahkan ke tubuh Ceris, sehingga Jin Lab yang akan hidup di dalam tubuh Ceris dan mengendalikannya. Sedangkan kesadaran Ceris akan tetap ada namun ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Sama seperti yang terjadi kepada Georgina, Walter, dan juga Logan. Ketika selesai menjelaskan, operasi pun hendak dimulai dan Jeremy datang untuk menjemput Ceris. Namun saat hendak dipindahkan ke kursi roda, Ceris langsung memukul Jeremy hingga pingsan. Lalu Ceris menghampiri Dan dengan kepala rusa yang ia bawa dan langsung membunuhnya. Setelah itu ia pergi menemui Missy dan langsung membunuhnya. Ketika hendak keluar dari rumahnya, Ceris langsung dihadang oleh Jeremy. Namun Ceris berhasil selamat dan langsung membunuh Jeremy serta mengambil kunci mobilnya. Terlihat Ross yang santai di kamarnya dan sedang mencari korban selanjutnya untuk ditumbalkan. Ceris pun langsung kabur dari rumah tersebut menggunakan mobil. Namun ia tak sengaja menabrak Georgina yang ternyata adalah neneknya Ross. Ceris yang merasa kasihan pun membawa Georgina ke dalam mobil. Namun tiba-tiba, Georgina terbangun dan langsung menyerang Ceris hingga mobilnya menabrak pohon. Georgina pun langsung mati di tempat dan Ceris yang hendak kabur langsung dikejar oleh Walter yang ternyata juga adalah kakeknya Ross. Ceris pun langsung memancarkan flash dari ponselnya langsung ke wajah Walter. Walter seketika langsung sadar untuk sementara, lalu ia meminjam senapan dari Ross dan langsung menembaknya. Kemudian Walter menembak dirinya sendiri, agar tubuhnya tidak dikendalikan lagi. Ceris lalu berusaha membunuh Ross yang sudah sekarat. Namun tak lama setelah itu, muncul sebuah mobil polisi dan Ross pun langsung teriak meminta tolong. Ternyata orang yang muncul dari mobil polisi tersebut adalah Rod yang datang untuk menyelamatkan Ceris. Mereka pun masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan Ross yang sudah dalam keadaan sekarat.
Dan begitulah akhir cerita dari film Get Out. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.